الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف وثم لك محمد الشافعي حزامي وثم لك سيف الدين نصير وثم لك عبد الشكر الرملي وثم لك حسن مرزقي من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah. Kita yang berada di dalamnya mendapatkan naungan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga usaha kita datang ke tempat ini menuntut ilmu, Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam syurga seperti yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, pagi ini kita akan memulai ta'lim kita dengan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kitab ini merupakan syarah kepada kitab Al-Munabbihat lil Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang kitab itu dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab ini berisi tentang perkara-perkara yang berkaitan persiapan menghadapi hari akhirat, yang semuanya berkisar tentang nasihat-nasihat yang membentuk akhlak kita. Terdiri daripada 10 bab yang agak unik ya. Nasihat-nasihat yang dimasukkan dalam kitab ini itu sesuai dengan bab-babnya. Pada bab pertama berisi nasihat yang berisi 1 nasihat. Bab kedua berisi nasihat-nasihat yang isinya sepasang-sepasang, dua perkataan. Bab ketiga 3 perkataan sampai bab ke-10. Ini yang agak unik daripada kitab ini. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi, beliau mengatakan bahwa kitab ini berisi 24 hadis. 24 hadis yang selebihnya adalah athar. Athar di sini maksudnya adalah qaul sahabat, qaul tabi'in, itu masuk kepada athar. Yang berjumlah semuanya adalah 214 maqalah ya. 214 maqalah. Insyaallah kita akan
hurai satu demi satu makalah-makalah ini. Kalau satu hari satu makalah 214, berarti 214 kali giliran. Itu kalau penjelasannya tidak panjang. 214 giliran berapa tahun kira-kira itu? Wah, mungkin setahun lebih ya. Kalau setahun ngajinya seminggu, 2 kali seminggu, 2 tahun 3 tahun mungkin baru habis ya. Baik jamaah sekalian, kita tidak perlu baca muqaddimah secara keseluruhan. Saya ingin masuk kepada apa yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam membuka kitab ini, yakni beliau menukil 2 buah hadis yang beliau dapat ijazah dari gurunya sebagai pembuka kepada kitab ini dengan bertujuan bertabarruk. Kalau bapak-bapak ada kitab, yang pegang kitab silahkan dilihat kitabnya, halaman yang ke-7 baris yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa ana al-an, yang di situ 4 baris dari bawah. Wa ana al-an uridu tabarruka bi ityani haditsain syarifain jalilain. Dan sekarang saya, yakni pengarang, ingin bertabarruk dengan mendatangkan 2 buah hadis yang mulia, yang agung. Fal hadithul awwalu, hadis yang pertama, ajazani bihil allamatus syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami thumma al-Badini al-Hambali. Hadis yang pertama adalah hadis yang diijazahkan kepadaku dari al-allamah asy-Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami, kemudian al-Madani al-Hambali, wa huwa ibnu Uthman ibn Abbas ibn Uthman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan dia adalah ibnu Uthman bin Abbas bin Uthman dari guru-gurunya yang bersambung kepada Abu Dzarr radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, pada apa yang dia riwayatkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Qala Allah taala ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan ia juga haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Baik jamaah sekalian, hadis yang pertama yang menjadi pembuka kitab ini adalah hadis yang diijazahkan daripada guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang hadis ini adalah hadis qudsi. Sedikit saya jelaskan apa perbedaan hadis qudsi dengan Quran. Hadis qudsi adalah wahyu daripada Allah. Quran juga wahyu daripada Allah. Cuma ada bedanya. Kalau Al-Quran itu lafaz dan makna dari Allah, sedangkan hadits qudsi lafaz dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran sampai kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan hadits qudsi tidak. Kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui ilham. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian kalau Al-Quranul Karim memang dia dianggap mutawatir dalam setiap martabat, dalam setiap tingkatan periwayatan, itu semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Tidak ada keraguan akan keasliannya, kevalidannya. Tetapi kalau hadits qudsi tidak seperti itu. Ada yang sahih, ada yang tidak sesuai dengan kualitas periwayat hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau orang itu baca hadis qudsi ketika sholat, sholatnya batal.
ya, walaupun dia juga firman Tuhan, tetapi lafaznya bukan daripada Allah. Maka kalau dia baca hadits qudsi ketika sholat, sholatnya batal. Tetapi kalau Quran, kalau orang baca Quran tidak batal, malah itu dianjurkan, ya. Kemudian perbedaan yang keempat, yang kelima, kalau orang memegang Quran, memegang mushaf maksudnya, perlu ada wudu. Sedangkan kalau orang yang memegang hadis qudsi, kitab-kitab yang berisi hadis qudsi misalkan, tidak perlu ada wudu. Ya, perbedaan yang berikutnya. Kemudian kalau orang baca Quran, satu huruf dibalas berapa kali? 10 pahala paling kurang. Kalau baca hadis qudsi tidak seperti itu. Perbedaan yang berikutnya, ayat Al-Quran mengandungi ijaz, mengandungi kemu'jizatan, sedangkan hadits qudsi tidak. Itu perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quranul Karim, walaupun sama-sama firman Tuhan. Dan hadits qudsi kebanyakan isinya adalah hadis-hadis yang bertujuan untuk mensucikan Allah, mengagungkan Allah, begitu. Makanya dia disebut hadits qudsi, untuk mengagungkan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pada hadis yang pertama ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan dia juga haram ke atas kalian. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Apa maksud daripada zalim dulu sebetulnya? Zalim artinya secara bahasa adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu makna asal dari zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari zalim adalah adil, gitu. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa perbuatan zalim yang paling besar itu adalah melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik disebut kezaliman? Karena orang yang melakukan kesyirikan, dia sudah meletakkan sesembahan yang tidak sepatutnya menjadi Tuhannya. Padahal yang seharusnya disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malahan dia tidak menyembah Allah, dia menjadikan Tuhan yang lain menjadi Tuhannya. Maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian apabila orang mengambil hak orang lain, menggunakan hak orang lain tanpa izinnya, tanpa kebenaran daripadanya, maka itu termasuk kezaliman. Ya. Allah menyebutkan pada hadis ini bahwa Allah tidak pernah melakukan kezaliman dan mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya ada makhluk Allah, dia sudah melakukan ibadah dan ketaatan, kalau seandainya nanti pada hari akhirat Allah masukkan dia ke dalam neraka, itu zalim atau tidak? Ini pertanyaan ini. Ada hambanya, dia sudah melakukan ketaatan, nanti pada hari akhirat kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka, zalim atau tidak? Zalim atau tidak kira-kira? Kalau ada yang mengatakan zalim, apa alasannya? Apakah karena dia telah melakukan ketaatan kemudian layak masuk surga? Coba lihat definisi yang tadi saya sebutkan. Zalim itu diantaranya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan hak orang lain tanpa seizinnya, itu zalim. Kita ini milik siapa? Kita milik Allah. Kalau Allah ingin buat apa saja kepada kita, itu zalim atau bukan? Miliknya sendiri. Ya, ini handphone saya. Saya mau bakar, saya mau banting, saya mau buang, zalim tidak? Tidak. Ini punya saya, ini punya saya. Kita mau apakan saja terserah.
jamaah jangan komplain, ini punya saya. Kalau punya jamaah saya buang, itu namanya zalim. Betul. Nah, kita ini adalah hamba Allah, milik Allah. Kalau Allah ingin apa-apakan kita, termasuk misalkan Allah ingin campakkan kita ke dalam neraka, itu sah-sah saja, karena kita milik Allah. Allah berhak melakukan apa saja kepada kita. Itu diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu. Ya, maka jangan berkata kalau orang sudah taat layak masuk surga. Belum tentu. Kemudian orang yang buat maksiat pasti masuk neraka. Belum tentu juga. Karena semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga mengatakan dalam Quran, "Wallahu bizallamin lil 'abid." Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah sudah berjanji terhadap ketaatan Allah akan berikan pahala. Maka orang yang sudah melakukan ketaatan, Allah simpan pahalanya itu untuk diberikan kepada kita nanti pada hari akhirat. Begitu. Tetapi jangan mengklaim bahwa ketaatan yang kita lakukan itu pasti melayakkan kita masuk ke dalam surga Allah. Bukan. Itu semuanya karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mengharamkan kezaliman itu kepada kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi, mengambil hak orang lain tanpa hak, apalagi mengambil nyawa orang tanpa hak. Seperti yang sekarang sedang panas ini. Keadaan sedang panas ini. Ya. Diputarbalikkan berita itu. Dianggap orang-orang ini menyerang orang yang lainnya, kemudian dikatakan mereka akhirnya dibunuh karena akan menyerang. Zalim. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mereka yang memburu, mereka yang menguntit, dan akhirnya mereka pun membunuh. Dikatakan bahwa mereka yang ingin menyerang terpaksa dibunuh. Zalim. Dan hati-hati terhadap dosa zalim ini, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang zalim nanti pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya berkata, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang-orang yang muflis itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang muflis di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki harta benda. Uang dan juga harta benda. Tidak, bukan itu. Orang yang muflis di antara kita adalah nanti orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya dan sebagainya. Kemudian akan didatangkan kepadanya orang-orang yang pernah dia zalimi, yang dia pernah sakiti, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang dia pernah ambil haknya. Maka orang tersebut pada hari akhirat tidak dapat membalas semuanya itu, kezaliman yang pernah dia lakukan, melainkan dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang pernah dia lakukan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ketika pahalanya sudah habis diberikan kepada dia, sedangkan orang yang minta keadilan karena pernah dizalimi waktu hidup di dunia belum selesai urusannya, maka kemudian Allah berikan dosa orang yang pernah dizalimi ini kepada dia yang pernah menzaliminya. Pahalanya habis, yang bertambah adalah dosanya. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka Allah katakan pada hadis ini, pada hadis qudsi ini, "Fala tazalamu", jangan kalian saling menzalimi, termasuk kezaliman yang kita anggap remeh. Kita pulang pakai sendalnya yang lain, padahal datangnya sendalnya yang lain. Ya. Kemudian ada di antara kita barangkali yang ketika sendalnya hilang, kemudian dia lihat ada sendal satu, padahal itu bukan punya dia. Dia pikir nih jangan-jangan sendal yang ngambil sendal saya nih, gitu. Akhirnya dia pulang pakai sendal itu, bukan punya dia. Dibawa pulang saja. Zalim bukan? Itu zalim karena menggunakan hak orang lain tanpa keizinan dari yang memilikinya. Maka kata Allah, "Fala tazalamu", janganlah kalian saling menzalimi.
Kemudian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu adalah sesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Apa maksudnya bahwa kullukum dhallun, setiap kalian itu adalah sesat? Apakah kita memang terlahir dalam keadaan sesat? Padahal Nabi sudah mengatakan dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Nah, ini salah lagi artinya. Fitrah kita artikan suci, ya. Bukan itu fitrah. Fitrah itu adalah keadaan di mana kita dulu pernah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Waktu kapan? Waktu kita berada di alam ruh, Allah bertanya kepada kita semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kita semuanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu adalah fitrah kita. Begitu. Bukan artinya suci, ya. Memang diterjemah secara sederhana, secara mudah suci. Tetapi fitrah itu adalah setiap anak yang terlahir dia membawa perjanjian dulu kepada Allah bahwa dia pernah menyaksikan Allah sebagai Tuhannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka orang tuanya yang membuat dia menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi, begitu, ya. Pada hakikatnya manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, mengesahkan Allah. Tetapi keadaan-keadaan setelah dia lahir, baik itu keadaan di sekitar keluarganya ataupun di sekitar lingkungannya, membuat dia menjadi jauh dari bimbingan agama. Dhallun di sini adalah orang yang jauh dari bimbingan agama. Illa man hadaituhu, melainkan orang-orang yang aku berikan petunjuk. Kemudian kata Allah, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepada aku, ahdikum, aku akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Baik jamaah sekalian, berkaitan dengan hidayah ini, berkaitan dengan petunjuk ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayah dilalah. Ini semua orang hampir mudah dapat hidayah ini. Hampir semua orang dapat hidayah ini. Namanya hidayah dilalah. Hidayah yang berupa arah-arah, pedoman-pedoman. Setiap orang tahu hidayah ini. Seperti misalkan, kalau kita ingin ke satu tempat, kita asing di tempat itu, tidak tahu jalan, maka di antara petunjuk yang kita gunakan adalah marka jalan, signboard. Ya kan? Ada papan warna hijau yang dipasang oleh Dishub. Manggarai kanan, Kampung Melayu lurus, gitu ya. Menteng kiri, contoh. Itu namanya apa? Petunjuk, ya. Itu namanya petunjuk. Nah, setiap orang bisa melihat, bisa mengetahui petunjuk ini. Kanan kemana, kiri kemana, lurus kemana, itu hidayah namanya. Hidayah dilalah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah supaya kita minta hidayah ini bukan hidayah dilalah, tetapi hidayahnya yang satu lagi, namanya hidayah ma'unah. Tuh. Hidayah yang satu lagi namanya hidayah ma'unah. Hidayah yang berupa pertolongan Allah, bantuan Allah untuk mengerjakan petunjuk itu, yang kita sebut sebagai taufik, gitu ya. Ya. Sebagai contoh, banyak orang yang mendapatkan hidayah dilalah tetapi dia tidak mendapatkan hidayah ma'unah.
Dulu, ini cerita dulu nih. Dulu ada seorang penyanyi dangdut terkenal dengan goyangnya. Enggak usah disebutin. Ya. Kemudian lagi ngetopnya ini orang. Masuk bulan Ramadan. Dia berkata ketika diwawancarai, karena kita menyambut bulan Ramadan, saya tidak mau goyang dulu. Saya tidak mau goyang dulu. Kenapa? Menghormati kesucian bulan Ramadan. Gitu kata dia. Tapi setelah Ramadan goyang lagi. Ya, goyang lagi. Sebetulnya dia tahu bahwa goyangnya itu dapat mengotori. Perbuatan itu kotor. Betul lah. Sebab dia katakan sendiri tidak ingin menodai, mengotori bulan suci Ramadan yang suci. Dia sebetulnya tahu perbuatan itu perbuatan yang kotor, tapi dia masih terus buat. Orang ini tahu hukumnya apa, tetapi dia tidak mau dan tidak sanggup meninggalkan perbuatan itu. Orang ini tahu hidayah dilalah, tapi tidak dapat hidayah ma'unah. Begitu. Paham? Ada orang yang tahu hukumnya riba, tahu dia, ngaji rajin, baca Quran juga rajin, dia tahu ayat-ayat tentang riba itu disebutkan dalam Quran. Hidayah dilalah dia dapat, petunjuk dari Tuhan berupa panduan dia dapat, tetapi dia tidak dapat hidayah ma'unah, kekuatan untuk mengikuti hidayah dilalah itu. Dia hanya bisa melihat, oh ke kanan ke Kampung Melayu, ke kiri ke Menteng, begitu. Dia cuma tahu aja, oh gitu. Tapi dia tidak pernah mau menuju ke situ. Padahal Allah sudah tunjukkan, kalau kalian ingin selamat, pergi ke kanan. Dia tidak mendapatkan hidayah ma'unah. Dia hanya sekedar tahu, gitu. Ya. Nah, makanya yang kita disuruh minta oleh Allah, fastahduni, ini mintalah hidayah ma'unah daripada Allah. Dan kita secara sadar atau tidak sadar, kita memang selalu minta hidayah ini. Kapan kita mintanya? Waktu kita sholat, baca Fatihah, kita minta hidayah itu, hidayah ma'unah itu kita minta. Pada ayat apa? Pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini mungkin pernah saya bahas atau belum, tak tahu. Kalau di Masjid Al-Barakah sudah pernah saya bahas ya. Di sini belum ya, Ji? Belum ya? Baik. Nah, Allah menyuruh kita baca ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Nah, kebanyakan kita mengatakan tunjukilah. Ya. Tetapi sebetulnya arti yang lebih tepat bukan tunjuki. Karena dalam Quran itu ada satu kebiasaan yang Allah gunakan. Kadang-kadang Allah menggunakan perkataan ihdina, kemudian ada perkataan ila. Ya, ihdina ila. Dan kadang-kadang juga Allah tidak menggunakan perkataan ila. Ihdinas siratal mustaqim, langsung kepada apa yang ingin ditunjukkan itu. Nah, pasti ada bedanya tuh. Kenapa ada ila kemudian tidak ada ila? Dalam Fatihah tidak ada ila. Ihdinas siratal mustaqim. Para ulama mengatakan kalau setelah perkataan ihdina ada perkataan ila, itu memang tepat diterjemahkan tunjuki. Tetapi kalau setelah perkataan ihdina tidak ada perkataan ila, maka dia lebih tepat diterjemahkan dengan bimbinglah. Begitu. Bimbinglah kami. Apa bedanya tunjuki dengan bimbing? Jauh bedanya. Kalau tunjuki, kalau kita ingin ke Tangkuban Perahu contohnya, gimana sih kalau mau ke Tangkuban Perahu? Oh, kalau mau ke Tangkuban Perahu lurus, nanti ada pertigaan ke kiri, gitu kan? Baik dah, dia pergi ke sana. Rupa-rupanya pertigaannya bukan cuma satu, banyak pertigaannya. Dia bingung.
orang ini ada kemungkinan dia tersesat di tengah jalan, betul atau tidak? Tetapi yang kita minta ketika kita baca Fatihah supaya kita dibimbing oleh Allah. Kalau minta dibimbing artinya apa? Kalau kita tanya, di mana sih Masjid Taqwa Perahu? Ayo saya anterin. Kira-kira sampai atau tidak? Sampai. Karena yang mengantarkan kita adalah Tuhan yang memiliki agama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita membaca Fatihah, hadirkan perasaan bahwa kita sedang betul-betul meminta bantuan Allah berupa bimbingannya agar senantiasa berada di jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Agama Islam. Kita tidak minta seperti agama-agama yang dahulu, pemeluk agama yang dahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yahudi yang Allah murkai, Nasrani yang dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani ini adalah mereka kelompok manusia yang dulu juga pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kitab itu tidak membawa mereka kepada kebenaran. Mereka disebut ahlul kitab karena mereka pernah diberikan kitab, tetapi kitab itu tidak membimbing mereka. Maka yang kita minta kepada Allah bukan hanya petunjuk berupa kitab, tapi kita minta kepada Allah kita dapat mengikuti isi kitab itu. Begitu. Makanya mahal permintaan Fatihah ini. Permintaan dalam Fatihah itu adalah permintaan yang mahal. Begitu. Ya. Dan Allah letakkan Fatihah itu ketika kita sedang berdiri. Karena berdiri adalah keadaan yang paling afdal. Keadaan yang paling afdal dalam salat. Begitu. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Seterusnya, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku sekalian semuanya, kalian semuanya adalah lapar, melainkan orang-orang yang aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku pasti akan memberikan makan kepada kalian. Ini sepaket ya. Nanti ada lagi seterusnya, hampir sama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian adalah itu dalam keadaan telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku pasti akan memberikan pakaian kepada kalian. Nah, ini dua penggalan ayat, penggalan kalimat. Pertama, kata Allah, kalian semuanya lapar, melainkan orang yang aku berikan makan. Minta makan kepada aku akan berikan makan kepada kalian. Kalian semua telanjang, melainkan yang aku berikan pakaian. Minta pakaian kepada aku, maka kalian akan diberikan pakaian. Dua perkataan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus betul-betul meyakini yang memberikan rizki itu adalah Allah, bukan bos kita, bukan pekerjaan kita, bukan majikan kita. Harus kita yakini dalam hati bahwa yang memberikan kita makan, yang memberikan segala keperluan kita dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Makhluk itu hanyalah sekedar perantaraan. Pekerjaan adalah sekedar wasilah saja sampainya rizki kepada kita. Tetapi pada hakikatnya yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang memiliki keyakinan seperti ini, bahwa yang memberikan rizki, yang memberikan makan itu adalah Allah, dia tidak pernah merasa risau ketika dia dipecat dari tempat pekerjaannya. Ketika dia narik ojek, biasanya banyak langganan, sekarang kurang langganannya, dia tidak risau. Karena yang memberikan itu bukan pelanggan,
bukan bos, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya perasaan itu hidupnya akan senantiasa tenang. Walaupun Covid susah hidup kita ini, dia akan tetap merasa tenang. Ya. Belajarlah daripada Nabi Ayub alaihi salam ketika Allah uji dengan ujian yang maha dahsyat. Anaknya mati 12 orang. Sumber pendapatannya habis, ternakan-ternakannya mati. Habis semuanya. Tetapi dia tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita kan masih enak sekarang ini. Walaupun Covid, bansos dapat 2 kali. Dari DKI dapat, dari presiden dapat. Masih enak hidup kita ini. Ya. Maka kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Sifat tawakal, berserah diri harus ada pada diri orang yang beriman. Hadis ini mengajarkan itu kepada kita. Pernah satu ketika pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini raja yang sangat kaya, yang sangat hebat kekuasaannya. Dia pernah berkata kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa keperluan makanmu dalam setahun?" Kata semut, "Aku perlu sebutir ya, sebutirnya agak besar sedikit, sebutir gula. Ya. Itu yang aku perlukan makan selama aku hidup setahun. Baik, kalau begitu aku penuhi keperluanmu selama setahun." Dimasukkan semut itu ke dalam botol, dimasukkan gulanya yang dia katakan perlu 1 butir itu untuk setahun hidup, dimasukkan, ditutup. Setelah setahun dibuka lagi botolnya, dilihat oleh Nabi Sulaiman, semut itu masih hidup, tetapi gulanya baru separuh dia makan. Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, "Wahai semut, kamu bilang kamu perlu 1 butir ini untuk kamu makan selama setahun. Ini sudah setahun, tapi kenapa yang habis baru separuh?" Begitu. Apa kata semut? "Wahai Sulaiman, ketika aku hidup bebas, yang mengatur rizki aku, yang memberikan rizki aku adalah Allah. Aku tidak pernah risau terhadapnya. Tapi ketika engkau masukkan aku di dalam botol dan engkau tutup botolnya itu rapat-rapat, walaupun engkau memberikan rizki yang aku perlukan selama setahun, tapi aku tetap risau kepada engkau. Jangan-jangan engkau lupa sehingga engkau tidak buka botolnya. Maka aku makan separuh. Saya takut engkau lupa, kemudian aku tidak ada makanan lagi." Begitu. Kalau dengan Allah dia tidak pernah risau, tapi kalau dengan makhluk dia risau. Kita sebaliknya. Dengan Allah kita kurang yakin, dengan makhluk kita lebih yakin. Takutnya bukan main ketika kita dipecat dari pekerjaan kita. Artinya kita lebih percaya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim, mukmin yang sejati, dia seharusnya memiliki keyakinan yang lebih tinggi kepada Allah, karena dialah yang memberikan kita makan, bukan siapa-siapa. Ya, fastat'imuni at'imkum, minta makan kepada aku akan berikan makan. Ya, itu poin yang berikutnya. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini panjang ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan saya mengampuni seluruh dosa, kata Allah. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum,
aku akan mengampuni kalian. Allah mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa bergelimang dengan dosa. Tukhti'una, perkataan ini dari perkataan khoto'a, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja itu namanya khoto'un. Ya, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja itu namanya khoto'un. Dan setiap kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ini mendatangkan dosa. Ya, mendatangkan dosa. Lain dengan nisyan. Kalau kita melakukan kesalahan karena lupa, maka perbuatan itu tidak dianggap dosa. Tetapi kata Allah, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, yang kesalahan itu kalian sadari bahwa itu adalah kesalahan. Siang dan malam kalian buat kesalahan itu. Coba. Lalu apakah Allah marah kepada kita? Allah tidak marah. Allah katakan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku mengampuni semua dosa, semuanya. Tidak ada satupun dosa yang tidak Allah ampuni. Hatta syirik. Hatta syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, itu dalam Quran. Kalau orang yang melakukan kesyirikan pernah dilakukan itu dalam hidupnya, sempat dia bertaubat sebelum dia mati, Allah ampuni orang ini. Ya, semuanya kata Allah. Ini sifat pemurahnya Allah. Walaupun Allah tahu kita senantiasa bergelimang dengan dosa dan maksiat siang malam, tetapi pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup untuk kita. Manusia seperti kita, kalau ada orang buat kesalahan kepada kita, sekali kita maafin, 2 kali kita maafin, 3 kali jangan harap dia kita maafin. Betul atau tidak? Manusia. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Walaupun banyak kali kita mengulang kesalahan yang sama, ampunan Allah masih lebih luas dan lebih besar daripada kesalahan yang kita lakukan. Allah sudah menjaminnya itu. Ya, Allah akan mengampunkan segala-galanya daripada dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat, fastaghfiruni, minta ampun kepada aku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ya, minta ampun, maka aku akan ampuni kalian. Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat, baginda minta ampun kepada Allah melalui istighfar sebanyak 70 kali. Bagi Nabi yang tidak ada dosa, istighfar itu bukan berarti mengampuni dosa, tetapi istighfar itu akan mengangkat derajat Rasulullah SAW. Nah, kita seharusnya lebih daripada itu, dengan memperbanyakkan istighfar. Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, dia menyebutkan bahwa di antara waktu yang paling bagus untuk orang beristighfar, yang kesannya itu, pengaruhnya itu sangat baik pada diri, adalah istighfar yang diucapkan pada waktu sahur. Ini pun Allah sebut dalam Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah sebut dalam Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu adalah waktu sejenak sebelum masuknya waktu fajar. Ya, waktu kita makan sahur itu kan, itu waktu sahur. Waktu itu adalah waktu yang sangat baik untuk orang istighfar. Kalau orang banyak istighfar pada waktu itu, kesannya, pengaruhnya sangat baik pada diri kita. Dia menyebutkan, kalau kalian terbangun pada waktu sahur, maka bacalah istighfar ini sebanyak 100 kali. Ya, jamaah, ini mungkin bisa diamalkan. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Hafal ya? Kita baca sama-sama, ikuti setelah saya. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Artinya, aku minta ampun kepada Allah dan aku minta kepadanya taubat.
disuruh kita baca oleh Syekh Ramadan Al-Buti almarhum sebanyak 100 kali pada waktu sahur. Ini sebagai amalan kita. Beliau sudah melazimkannya, dia dapat ini daripada ayahnya, ya. Jadikan itu sebagai amalan bagi kita, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa taklim kita hari ini sampai di sini dulu. Sudah jam 5.30. Bagi yang ingin bertanya diberikan kesempatan, silakan. Kalau yang ingin bertanya satu orang. Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita langsung tutup dengan doa saja. Sudah pinter. Malu kali. Baru kenal gitu ya. Baik jamaah sekalian, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mudah-mudahan itu tandanya faham. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat taklim yang pertama ini. Hadisnya panjang ya Bapak sekalian. Hadisnya panjang. Kita baru separuh jalan. Insyaallah 2 minggu yang akan datang kita akan habiskan hadis ini. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Salani. Ustaz, fadhal Ustaz. Sampai enggak? Sampai.